Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar telah menghancurkan Kaisar Darah. Lalu setelah tubuhnya hancur oleh ledakan teratai api surgawi, Xiao Yan pada saat ini segera melambaikan tangannya. Kemudian Xiao Yan segera menemukan kristal darah dari Kaisar Darah. Kristal darah ini tidak besar dan hanya seukuran telapak tangan, tetapi warnanya jauh lebih gelap. Kristal ini memiliki warna yang merah tua hampir kehitaman. Xiao Yan merasakan energi origin abadi di dalamnya dan hal ini benar-benar mengejutkan Xiao Yan. Xiao Yan dapat merasakan bahwa origin abadi ini sebanding dengan puluhan ribu pilki origin abadi milik Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa origin abadi ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan pun menghela nafas dan di sisi lain pada saat ini monster darah bintang 8 juga masih dalam jumlah yang besar, tetapi mereka masih dalam kondisi pembantaian. Xiao Yan pada saat ini hanya menatap ke arah semua orang yang masih bersemangat untuk membantai monster darah. Sementara itu pada saat yang sama di alam Dewa Darah yang berjarak ratusan tahun dari benua Dodi, sosok Xiao Yan yang berbicara pada saat ini telah tertampil di sebuah bola kristal. Pada saat ini lahir benar-benar berwarna gelap dan pria berbaju hitam yang berdiri di depan layar pada saat ini berteriak marah. Dirinya berkata, berani-beraninya seseorang di benua Dodi merajalela. Segera kirim seseorang ke benua Dodi karena dunia ini terlalu lama sunyi dan sudah saatnya untuk mengurusnya. Menanggapi hal tersebut, salah seorang lain pada saat ini segera berkata bahwa itu hanyalah seorang Dosian yang baru saja menerobos. Mereka tidak perlu mengkhawatirkannya dan mengapa mereka harus repot-repot berperang. Sosok yang pertama kali berbicara pada saat ini masih dengan ada marah segera berkata bahwa makhluk ini benar-benar harus dihukum. Menanggapi hal tersebut, sosok lain segera berbicara tanpa daya kepada sosok yang pada saat ini benar-benar terlihat marah bernama Kaisar Bawang. Dirinya berkata bahwa alam Dewa Darah mereka mengkhawatirkan aliansi Dosian karena mereka telah membunuh terlalu banyak alam bawah sebelumnya. Oleh karena itu aliansi Dosian langsung turun tangan dan mendenda banyak sumber daya dari klan mereka. Dalam kontes 10.000 alam, maka alam Dewa Darah mereka mungkin akan kehilangan kuotanya karena hal tersebut. Dengan begitu bukankah mereka benar-benar akan menderita kerugian yang menjadi lebih besar? Mendengar hal tersebut pada saat ini sosok yang bernama Kaisar Bawang pun benar-benar kembali berkata dengan marah. Dirinya berkata bahwa hal ini benar-benar sungguh sangat menyebalkan. Dihina oleh Dosian bintang 1 sekecil itu, dirinya benar-benar sangat marah. Di sisi lain sosok lain segera berbicara bahwa dirinya telah memberitahu Serigala Darah untuk segera kembali. Jika dirinya pergi untuk membantai seluruh benua Dodi kali ini, maka dirinya khawatir satu-satunya tempat turnamen 10.000 alam mereka benar-benar dibatalkan. Jika hal itu benar-benar terjadi, bahkan dengan kehidupan dari Serigala Darah hal itu tidak akan cukup untuk menebusnya. Mendengar hal tersebut Kaisar Bawang pun pada saat ini menganggukkan kelapanya. Dirinya lanjut berkata bahwa dirinya juga telah mendengar Pangeran Ketiga juga telah dibawa oleh Serigala Darah. Jika Tuan Penguasa tahu, maka Serigala Darah ini benar-benar tidak akan bisa bertahan untuk hidup. Jika benar-benar tidak ada cara untuk menghentikannya dengan adanya Pangeran Ketiga, maka Serigala Darah seharusnya bisa menyelamatkan nyawanya. Tetapi jika kuota untuk turnamen 10.000 alam dibatalkan bahkan dengan menggunakan Pangeran Ketiga, mungkin Pangeran Ketiga tidak akan dapat untuk melindungi Serigala Darah. Turnamen 10.000 alam benar-benar akan segera dilaksanakan dan Serigala Darah seharusnya bisa berpartisipasi. Dirinya harusnya menggunakan hal ini untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Alam Dewa Darah baru saja memasuki kelas menengah dan meskipun ada banyak Dosian, lalu kebanyakan dari mereka hanyalah Dosian bintang 1, ada jauh lebih sedikit Dosian bintang 2 dan mereka pada saat ini memiliki sebuah peluang. Menanggapi hal tersebut sosok lainnya juga pada saat ini menganalisis hal tersebut. Sosoknya lanjut menjelaskan bahwa kontes 10.000 alam hanya memungkinkan mereka yang berusia di bawah 10.000 tahun untuk berpartisipasi. Mereka yang berusia di atas 10.000 tahun tidak diizinkan untuk mengikutinya.
Tidak banyak orang yang telah mencapai tingkat Douxian dalam 10.000 tahun dan hanya ada segelintir Douxian bintang 2 dalam 10.000 tahun, sehingga dengan begitu bukanlah tidak mungkin bagi mereka pada saat ini untuk memperoleh kemenangan. Mendengar hal tersebut Kaisar Bawang pun menghela nafas dan pada saat ini melemaskan lengannya. Dirinya pada akhirnya segera berkata bahwa mereka harus meninggalkannya sendiri. Jika dirinya benar-benar ingin menghancurkan benua Dodi maka sudah terlambat bagi mereka untuk ikut campur tangan. Mereka hanya bisa berharap aliansi Douxian tidak akan menyadarinya untuk sementara waktu. Sementara itu di sisi lain setelah membunuh Kaisar Darah Xiao Yan pada saat ini masih memiliki beberapa belenggu di hatinya. Sekarang jika alam Dewa Darah benar-benar menyerang maka Xiao Yan tidak akan bisa menahan sama sekali. Tetapi Xiao Yan pada saat ini memiliki pemikiran lain, karena berdasarkan apa yang disebutkan oleh Kaisar Darah sebelum kematiannya, maka sepertinya alam Dewa Darah tidak akan repot-repot untuk datang ke benua Dodi hanya dengan seorang Douxian seperti Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus meningkatkan kekuatannya dan bersiap untuk berhadapan dengan mereka. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini segera melihat ke sekeliling, lalu pada saat ini pertempuran masih berlangsung dan jumlah dari monster darah bintang 8 masih sangat banyak, dan pada akhirnya Xiao Yan pun segera melambaikan lengannya dan Xiao Yan langsung menghancurkan banyak monster darah bintang 8, pada akhirnya dengan beberapa lambaian tangan pada saat ini monster darah bintang 8 semuanya benar-benar dihancurkan. Xiao Yan juga pada saat ini menarik banyak kristal darah dari monster-monster yang ada. Meskipun origin Qi di dalam kristal darah ini relatif kecil tetapi Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa hal itu masih berguna. Setelah pertempuran terakhir pada saat ini semua orang hanya bisa menatap ke arah Xiao Yan dan ternganga-nganga. Mereka pada saat ini bisa merasakan kekuatan Xiao Yan yang benar-benar di luar nalar. Lalu banyak perbincangan pada saat ini terjadi melihat kekuatan Xiao Yan yang mampu menghancurkan banyak monster dari bintang 8 hanya dengan satu lambaian tangan. Orang-orang dari klan naga pada saat ini bergumam membawa orang ini sangat kuat dan bahkan mungkin lebih kuat dari ketua. Orang ini benar-benar cukup kuat karena bahkan dirinya benar-benar bisa mengalahkan Kaisar Darah. Bahkan Kaisar Naga dari klan mereka pada saat sebelumnya benar-benar tidak bisa bersaing dan telah terluka oleh Kaisar Darah. Mendengar perbincangan ini Ziyan si bocil Luknut pada saat ini sedikit emosi dan segera berteriak kepada mereka. Dirinya berkata apakah menurut mereka orang ini cukup kuat? Orang ini disebut dengan jenius dan dirinya berasal dari benua yang sama dengan Ziyan. Namanya adalah Xiao Yan dan siapakah di antara mereka yang mengaku seorang jenius? Mari mereka melihat apakah jenius di antara mereka bisa dibandingkan dengan Xiao Yan. Mendengar hal tersebut seketika semua orang dipenuhi dengan keterkejutan tetapi mereka hanya bisa terdiam. Mereka merasa kaget karena memang mereka menyadari bahwa sosok Xiao Yan ini masih muda. Tetapi Xiao Yan pada saat ini benar-benar memiliki kekuatan yang bahkan sepertinya lebih kuat jika dibandingkan dengan Kaisar Naga. Mereka pada saat ini bertanya-tanya mungkinkah Xiao Yan juga telah mencapai tingkat Douxian. Sementara itu Kaisar Naga pada saat ini perlahan datang ke sisi Xiao Yan dan merasakan aura di tubuh Xiao Yan. Kaisar Naga merasakan tekanan yang kuat sementara Xiao Yan tidak melepaskan kekuatannya. Tekanan seperti itu sebenarnya terungkap secara alami dan benar-benar keluar tanpa disengaja. Xiao Yan juga secara alami merasakan kedatangan dari Kaisar Naga. Kaisar Naga juga memainkan peranan penting ketika membantu Xiao Yan untuk menerobos ke tingkat Douxian. Kaisar Naga juga telah terluka karena hal ini. Oleh karena itu Xiao Yan segera menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada senior atas bantuannya. Kaisar Naga pun tersenyum saat melihat Xiao Yan yang menangkupkan tangannya dan segera mengangkat tangan Xiao Yan. Kaisar Naga lanjut berkata bukan dirinya yang membantu Xiao Yan tetapi Xiao Yan yang menyelamatkan mereka. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera berkata jika bukan karena bantuan senior kali ini, maka Xiao Yan khawatir junior tidak akan memiliki kesempatan untuk menerobos. Terlebih lagi junior benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Kaisar Darah.
Jika senior membutuhkan sesuatu yang junior bisa lakukan maka junior tidak akan menunda untuk melakukannya. Mendengar hal tersebut Kaisar Naga pada saat ini merasa senang di hatinya. Dirinya benar-benar menyukai temperamen dan sifat yang pada saat ini dimiliki oleh Xiao Yan. Pada akhirnya dirinya mengelola nafas dan berkata bahwa dirinya datang untuk membantu kali ini bukan hanya karena ramalan pendeta tertinggi. Dirinya datang ke sini juga karena Xiao Yan telah menyelamatkan leluhur klan naga. Oleh karena itu sebagai Kaisar Naga pada saat ini dirinya akan berterima kasih. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar telah membunuh Kaisar Darah. Mengapa Xiao Yan tidak datang ke klan naga sebagai tamu dan mereka bisa minum lalu mokel bareng-bareng? Menanggapi hal tersebut pada saat ini Xiao Yan menangkupkan tinjunya kembali dan mulai lanjut berbicara. Xiao Yan berkata bahwa junior ada di sini untuk berterima kasih kepada senior terlebih dahulu, tetapi junior masih memiliki masalah mendesak yang harus segera ditangani. Setelah masalah diselesaikan maka junior akan datang untuk minum intisari dan mokel bersama dengan senior. Melihat tatapan cemas dari Xiao Yan, Kaisar Naga pada akhirnya segera bertanya apakah hal yang begitu penting. Jika Xiao Yan tidak keberatan maka Xiao Yan bisa memberitahu Kaisar Naga. Xiao Yan pada akhirnya segera menjelaskan bahwa Raja Duyung dari klan Duyung pada saat ini telah terluka parah dan membutuhkan buahnya Nirvana 9 Revolusi. Xiao Yan telah mendengar bahwa ada tanaman obat yang ditinggalkan oleh klan obat kuno di reruntuhan, oleh karena itu junior ini akan menemukannya dan jika tidak maka Raja Duyung tidak akan bisa bertahan lama. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun hendak membalikkan badannya untuk segera pergi tetapi ditahan oleh Kaisar Naga. Kaisar Naga pun merenung sejenak dan segera bergumam bahwa situasinya pada saat ini memang sulit. Buah Nirvana 9 Revolusi juga telah kekurangan pasokannya selama ini, tetapi satu atau dua di antara mereka sepertinya masih akan dapat diperoleh, karena Xiao Yan sangat membutuhkannya sekarang maka dirinya akan memberikannya kepada Xiao Yan terlebih dahulu, tetapi jika Xiao Yan telah berhasil menemukan buah Niar Panas 9 Revolusi maka Xiao Yan jangan lupa untuk mengembalikannya kepada Kaisar Naga. Setelah selesai berbicara Kaisar Naga pun segera membalikkan tangannya dan dua buah Nirvana 9 Revolusi segera muncul. Dirinya segera menyerahkannya kepada Xiao Yan tanpa ragu dan Xiao Yan pada saat ini segera terkejut. Xiao Yan pada akhirnya segera berterima kasih atas kemurahan hati dari Kaisar Naga. Junior bisa memastikan ketika junior menemukan buah Nirvana 9 Revolusi maka junior akan segera memberikannya kepada Kaisar Naga. Xiao Yan pada akhirnya segera mengambil buahnya Nirvana 9 Revolusi dari tangan Kaisar Naga. Xiao Yan pun segera berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menunda lagi, karena penting bagi mereka untuk menyelamatkan Raja Duyung terlebih dahulu. Xiao Yan pun kembali menangkupkan tangannya dan membungkukkan tubuhnya dalam-dalam kepada Kaisar Naga. Setelah itu Xiao Yan segera memanggil Huo Hong Er dan pada saat ini sosok kapal segera melesat ke arah Xiao Yan. Melihat kecepatan dari kapal ini semua orang dari klan naga benar-benar terkejut, karena kecepatan renangnya benar-benar sangat cepat dan sepertinya kecepatan dari klan naga benar-benar akan bisa ditandingi. Kaisar Naga juga pada saat ini benar-benar terkejut dan bertanya kepada Xiao Yan benda apakah ini? Ini adalah kapal yang langka dan dirinya benar-benar belum pernah melihatnya. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum dan segera mulai menjelaskan. Xiao Yan berkata bahwa ini adalah sebuah kapal yang dapat bergerak di dalam air. Xiao Yan bahkan tidak tahu bahan spesifik untuk membuat kapal tersebut. Ini adalah hadiah dari seorang senior dan ini akan dapat bergerak dengan cepat di dalam air. Menanggapi hal itu Kaisar Naga pada saat ini benar-benar kagum mendengarnya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali berpamitan dan segera memanggil semua timnya. Setelah berkumpul semua orang pada akhirnya segera naik ke atas kapal. Kelompok Xiao Yan pada akhirnya segera pergi dan semua orang pada saat ini sudah duduk bersila. Tim Xiao Yan pada saat ini telah terluka dan mereka benar-benar harus segera memulihkan kondisi ke puncaknya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih baik-baik saja dan hanya bisa memandang lurus ke depan.
Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di hadapan Xiao Yan seberkas cahaya biru segera melintas. Xiao Yan sedikit terkejut melihat cahaya biru yang pada saat ini benar-benar mengambang di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan merasakan bahwa tidak ada jejak permusuhan di cahaya tersebut dan Xiao Yan pada akhirnya segera mengulurkan jarinya. Xiao Yan mengetuk cahaya biru ini dan seketika gambaran di hadapan Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba berubah. Pemandangan yang berada di hadapan Xiao Yan sangat familiar dan Xiao Yan segera menundukkan kepalanya dan melirik kakinya. Xiao Yan melihat bahwa dirinya masih berdiri di bahtera tetapi ini bukanlah bahtera Xiao Yan. Xiao Yan segera menyadari bahwa Xiao Yan pada saat ini berada di bahtera rumah hantu Raja Tiansang. Xiao Yan seketika segera menyadari bahwa apa yang berada di hadapannya pada saat ini hanyalah sebuah ilusi. Bersamaan dengan hal tersebut tangisan bayi yang renyah segera bergema di sekitar, mata Xiao Yan pun seketika menyusut seolah-olah Xiao Yan segera menyadari sesuatu, wajah Xiao Yan segera dipenuhi kejutan dan Xiao Yan benar-benar hampir melompat kegirangan. Sosok Raja Tiansang yang selalu memegang labu anggur juga pada saat ini segera muncul di gambar, sosoknya menunggu di luar pintu dan wajahnya pada saat ini sedikit cemas. Tetapi dengan suara tangisan bayi yang terdengar kesedihan di wajahnya pada saat ini telah banyak menghilang, Raja Tiansang pun menunjukkan senyum misterius di wajahnya ketika dirinya bergumam bahwa muridnya akhirnya telah melahirkan. Raja Tiansang pun menoleh ke arah langit dan pada saat ini bergumam kepada Xiao Yan bahwa berkahnya tidaklah kecil. Selamat kepada Xiao Yan karena Xiao Yan pada saat ini telah memiliki anak perempuan lagi. Ibu serta anak perempuannya pada saat ini selamat dan Xiao Yan benar-benar tidak perlu khawatir. Setelah mendengar hal ini Xiao Yan benar-benar ingin berjalan dengan penuh semangat, tetapi Xiao Yan segera bereaksi dan menyadari bahwa Xiao Yan pada saat ini sedang berada di dalam ilusi. Oleh karena itu Xiao Yan tidak bisa melangkah dan dengan begitu maka Xiao Yan akan keluar dari kapal. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa menangkupkan tinjunya dan berterima kasih karena senior telah merawat Sun Er, tetapi pada saat ini Raja Tiansang benar-benar tidak menanggapi perkataan Xiao Yan sama sekali. Xiao Yan segera tahu bahwa ini seharusnya adalah gambar sisa yang dikirimkan oleh Raja Tiansang. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali melihat sosok biru yang melintas keluar dari dalam ruangan. Sosok ini adalah Sun Er yang menggendong bayi dan terlihat sangat lucu. Sun Er pada saat ini menghampiri Raja Tiansang dan segera mulai berbicara kepadanya. Sun Er pada saat ini bertanya apakah Tuan yakin kakak Xiao Yan akan dapat melihat Sun Er dan putri mereka segera mungkin. Raja Tiansang pun menganggukkan kepalanya dan berkata agar Sun Er jangan khawatir. Gambaran ini akan diberikan kepada bocah tersebut dalam bentuk sebuah ingatan. Menanggapi hal tersebut Sun Er pun tersenyum dan pada saat ini menatap pada bayi yang dirinya gendong. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tercengang dan ingin memeluk Sun Er serta menggendong anaknya. Hidung Xiao Yan terasa pedih dan Xiao Yan pada saat ini tanpa sadar meneteskan air mata. Xiao Yan pun segera meminta maaf kepada Sun Er karena Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menemaninya. Sementara itu Sun Er pada saat ini secara alami tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Sun Er pada saat ini segera bergumam bahwa dirinya sangat menyesal karena Sun Er memutuskan sendiri untuk menamai putri kecil mereka. Sun Er pada saat ini memberi nama putri mereka dengan sebutan Xiao Yueli. Xiao Yan sedikit mengangguk mendengar apa yang pada saat ini dikatakan oleh Sun Er. Xiao Yan tanpa sadar bergumam bahwa itu adalah nama yang sangat bagus. Xiao Yan merasakan seolah-olah pada saat ini Xiao Yan sedang berbicara kepada Sun Er. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini gambaran di hadapan Xiao Yan kembali berubah, yang dimana gadis kecil itu sudah berusia lebih dari 1 tahun dan dirinya belajar berjalan serta mengoceh kapan saja. Sun Er tidak punya pilihan lain selain mengikuti gadis kecil tersebut di belakangnya. Lalu player terus berubah dan Xiao Yan hampir menyaksikan pertumbuhan dari Yueli. Dalam sekejap mata Yueli sudah berusia 12 tahun tetapi Xiao Yueli di dalam gambar ditutupi perban putih. Pada saat ini hanya matanya yang terlihat dan dirinya pada saat ini sedang duduk di atas sabit ungu hitam.
Yueli terus bermain-main bersama dengan Rana Tiansang dan Sun Er sepanjang waktu. Melihat hal ini, kesedihan pun segera melanda hati Xiaoyan karena Xiaoyan tidak bisa berada di samping mereka. Tetapi pada saat yang bersamaan Xiaoyan segera menyadari bahwa Sun Er telah menerobos ke Dou di bintang 8. Hal ini benar-benar sangat mengejutkan Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas. Sementara itu sosok Sun Er pada saat ini tersenyum cerah seolah-olah sedang menatap ke arah Xiaoyan. Sun Er segera berkata bahwa dirinya telah berkultivasi menjadi bintang 8 Dodi, sehingga dengan begitu sepertinya Sun Er tidak akan banyak merepotkan kakak Xiaoyan di masa depan. Sementara itu perban di tubuh Yueli pada saat ini bukan karena cedera. Raja Tiansang mengatakan bahwa ada darah suci di tubuh Yueli dan itu harus disegel. Jika tidak maka Yueli akan benar-benar berada di dalam bahaya, dan hanya ketika kekuatan Yueli mencapai level yang bisa mengendalikan darah dewa maka perbannya akan bisa dilepas. Oleh karena itu kakak Xiaoyan pada saat ini tidak perlu khawatir, Yueli sudah tumbuh berusia 12 tahun dan kekuatannya pada saat ini telah mencapai bintang 8 Dodi. Ekspresi Xiaoyan pada saat ini benar-benar terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Sun Er. Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya apakah yang telah Xiaoyan lakukan. Anaknya pada saat ini benar-benar telah mencapai bintang 8 Dodi pada usia 12 tahun. Bukankah dengan begitu maka anak-anak Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan yang lebih keterlaluan jika dibandingkan dengan Xiaoyan? Bukankah anak ini benar-benar dilahirkan untuk menjadi seorang jenius yang sangat kuat? Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini gambaran di hadapan Xiaoyan kembali berubah. Pada saat ini Yueli sudah berusia 18 tahun dan perban di tubuhnya tidak bisa lagi menyembunyikan sosok ramping Xiao Yueli. Dirinya memiliki rambut merah muda panjang dan terlihat sedikit lucu. Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena Xiaoyan dan Sun Er keduanya adalah manusia asli. Tetapi mengapa pada saat ini Xiao Yueli memiliki rambut merah muda yang panjang? Xiaoyan tidak menyadarinya ketika Xiao Yueli masih muda tetapi semakin dirinya bertambah usia, rambutnya pada saat ini semakin jelas memiliki warna yang berbeda. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiao Yueli sedang berbincang-bincang dengan Sun Er. Xiao Yueli bertanya kepada Sun Er apakah ayahnya terlihat tampan, orang seperti apakah ayahnya dan apakah ayahnya hebat, di manakah pada saat ini ayahnya berada dan mengapa dirinya tidak datang menemui mereka. Begitu Xiao Yueli menanyakan mengenai Xiaoyan pada saat ini Sun Er segera teringat sosok Xiaoyan. Meskipun pada saat ini mereka sudah menua tetapi Sun Er masih tersipu ketika membayangkan sosok Xiaoyan. Pada akhirnya Sun Er pun segera menjelaskan mengenai Xiaoyan kepada Xiao Yueli. Setelah selesai menjelaskan Xiao Yueli pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya mengangguk. Sun Er pun segera memerintahkan Xiao Yueli untuk segera melanjutkan pelatihan. Setelah itu Sun Er bergumam seolah-olah sedang berbicara kepada Xiaoyan. Sun Er berkata bahwa dirinya hanya bisa mengirim pesan sampai di tahap ini. Mereka akan pergi ke tempat yang jauh tetapi kakak Xiaoyan tidak perlu khawatir, karena semuanya akan baik-baik saja dengan adanya guru di sini. Sun Er pun tersipu malu dan tersenyum seolah-olah dirinya pada saat kali ini sedang berbicara dengan Xiaoyan. Dirinya pun segera membuat isyarat ciuman dan gambar di hadapan Xiaoyan pada saat ini seketika menghilang. Lalu tiba-tiba lingkungan sekitar segera kembali ke penampilan sebelumnya. Semua orang pada saat ini masih berada di atas kapal. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar terkejut dengan apa yang dilihat Xiaoyan di hadapannya. Semua orang pada saat ini berkumpul dan menatap ke arah Xiaoyan dengan mata dipenuhi keheranan. Ekspresi semua orang benar-benar aneh dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar kaget sehingga tanpa sadar mundur. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya dengan heran apa yang pada saat ini mereka lakukan. Menanggapi hal tersebut King Mu'er berkata dengan marah seharusnya mereka yang bertanya apa yang Xiaoyan lakukan. Xiaoyan pun berbalik dan memikirkannya dan seketika Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan baru saja menangis dan tertawa.
Xiao Yan juga menyadari bahwa mereka tentu saja tidak akan dapat melihat apa yang Xiao Yan lihat, oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasakan sedikit bodoh di dalam dirinya. Pada akhirnya Xiao Yan yang sedikit malu segera berkata bahwa tidak terjadi apa-apa dan Xiao Yan segera mengalihkan topik pembicaraan. Xiao Yan segera bertanya apakah luka mereka pada saat ini sudah sembuh. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini tidak mau berbicara, tidak ada yang melanjutkan bertanya mengenai hal ini. Pada akhirnya Xiao Zhan segera maju dan menjelaskan bahwa mereka sudah sampai di klan Duyung. Xiao Yan benar-benar terkejut mendengar hal ini karena Xiao Yan tidak menyangka belasan hari telah berlalu dalam sekejap mata. Kapal juga pada saat ini benar-benar telah memasuki Bahtera dan kelompok Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk segera beralih. Kelompok Xiao Yan pun bergegas memutuskan untuk segera pergi ke klan Duyung. Akan tetapi tim Xiao Yan pada saat ini masih berusaha untuk memulihkan diri masing-masing. Oleh karena itu Xiao Yan tidak menunda lagi dan pada saat ini Xiao Yan bergegas pergi sendirian. Ketika Xiao Yan hendak melangkah pada saat ini hanya Xiao Zhan yang mengikuti pantat Xiao Yan. Xiao Yan tertegun sejenak sebelum akhirnya bertanya dengan curiga mengapa Xiao Zhan mengikuti Xiao Yan. Xiao Zhan pada akhirnya tersenyum dan menggaruk kepalanya karena malu. Xiao Zhan segera berkata bahwa dirinya tidak melihat ada orang yang mengikuti Tuan Muda Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Zhan berinisiatif untuk pergi dan membantu Tuan Muda. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan segera melambaikan tangannya dan berkata bahwa itu tidak perlu. Xiao Yan sendiri sudah cukup dan Xiao Zhan tidak bisa membantu Xiao Yan dengan permasalahan ini. Oleh karena itu Xiao Zhan bisa pergi dan melakukan hal lain di Bahtera. Xiao Yan pada saat ini secara alami tahu apa yang dipikirkan oleh Xiao Zhan. Oleh karena itu Xiao Yan sengaja mempermainkan Xiao Zhan mengenai hal ini. Sementara itu Xiao Yan tampak sedih dan pada saat ini Xiao Zhan tidak mau menyerah. Xiao Zhan berkata bahwa dirinya hanya akan menonton dari samping. Bukankah tidak menjadi permasalahan untuk belajar sedikit mengenai ilmu pengobatan? Xiao Zhan tidak akan mengganggu Tuan sama sekali dan biarkan dirinya pergi dengan Tuan. Mendengar hal ini Xiao Yan hanya bisa tersenyum kecut dan mengabaikan Xiao Zhan. Xiao Yan pun berbalik dan terbang menjauh dari Bahtera dan segera bergegas ke Ras Duyung. Setelah Xiao Yan memasuki Ras Duyung pada saat ini Xiao Yan diam-diam tercengang melihat perubahan yang terjadi. Setelah pertempuran terakhir tampaknya perkembangan dari Ras Duyung pada saat ini benar-benar meningkat pesat. Jumlah dari orang-orang Ras Duyung juga pada saat ini benar-benar telah melonjak 2 kali lipat. Bahkan bangunan-bangunan di sekitar begitu juga dengan tumbuhan pada saat ini benar-benar sangat banyak. Bersamaan dengan Xiao Yan yang baru saja memasuki Ras Duyung pada saat ini sorakan segera muncul. Semua orang pada saat ini menyoraki Xiao Yan dan mata mereka dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Sementara itu Xiao Yan menangkupkan tangannya sebagai isyarat membalas rasa hormat mereka kepada Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut Qian Ning juga pada saat ini segera mendatangi Xiao Yan. Qian Ning dengan rambut ungu dan mengenakan baju ketat pada saat ini membuat Xiao Zhan ternganga. Xiao Zhan melihat Qian Ning dan seluruh tubuhnya langsung menjadi energi. Xiao Zhan pada saat ini benar-benar tersenyum gembira dan matanya tersedot oleh Qian Ning. Qian Ning juga pada saat ini memperhatikan tatapan berapi-api Xiao Zhan dan pipinya langsung menjadi merah. Xiao Yan yang menyadari gelagat dari Xiao Zhan pun segera berkata agar Xiao Zhan menahan dirinya. Xiao Zhan pada akhirnya tersenyum malu dan segera berkata meminta maaf kepada Putri Qian Ning. Xiao Zhan lanjut berkata bahwa Putri Qian Ning sangat cantik dan Xiao Zhan tidak bisa menahannya. Xiao Zhan pada akhirnya menundukkan kelapanya sementara Qian Ning semakin tersipu. Melihat suasana yang canggung ini Xiao Yan pun pada akhirnya terbatuk beberapa kali. Xiao Yan memecah suasana dan berkata bahwa Xiao Yan telah mendapatkan buah nirvana 9 revolusi. Sekarang bawa Xiao Yan ke tempat ayahnya dan mereka akan mulai mengobati ayah Putri Qian Ning. Mendengar hal tersebut Qian Ning pun dengan penuh semangat bertanya apakah ini benar terjadi, apakah ayahnya benar-benar sudah bisa diselamatkan. Jika begitu permasalahannya maka dirinya akan membawa Tuan Muda Xiao Yan ke ruang dalam.
Menanggapi hal tersebut Xiao Yan segera berkata agar Putri Qian Ning tidak perlu terlalu sopan, ini adalah apa yang harus mereka lakukan untuk membantu ras Duyung. Mendengar hal tersebut Qian Ning pun seketika tersipu malu, lalu pada akhirnya Qian Ning pun menganggukkan kepalanya dan segera memimpin Xiao Yan langsung melalui aula utama. Saat ini mereka segera bergegas ke kamar tidur tempat di mana Raja Duyung pada saat ini merebahkan badannya karena telah rungkat dan menjadi buron Budayanti.